SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwani fillah, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita di kesempatan yang berbahagia ini. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah kembali mempertemukan kita dan mengumpulkan kita di dalam majlis yang mulia ini, di dalam salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Kembali kita akan melanjutkan kajian kita dari Syarah Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan sekarang kita masuk ke hadis yang ke-17, di mana hadis yang ke-17 ini diriwayatkan dari Abu Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu ta'ala an, dan dibawakan di dalam Sahih Muslim. Taib, dikatakan di sini, qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Ta'ala mensyariatkan untuk berbuat baik atas segala sesuatu. Jadi kataba dalam hadis ini itu berbeda dengan kataba dalam firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 183. Kalau dalam surat Al-Baqarah itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, diwajibkan bagi kalian berpuasa. Di situ maknanya wajib. Ya, di situ kataba itu bermakna wajib. Tapi di hadis ini dia tidak berwarna wajib, tapi bermakna disyariatkan. Harus dibedakan ya. Kalau wajib itu berarti ditinggalkan berdosa. Tapi kalau disyariatkan, ini lebih ke arah perkara yang sangat dianjurkan. Tidak sampai derajat wajib yang kalau ditinggalkan itu berdosa. Ya. Tapi meskipun demikian, ini perkara yang sangat dianjurkan. Jadi Allah Ta'ala mensyariatkan kepada kita untuk kita berbuat baik atas segala sesuatu. Lalu Nabi memberikan contoh kita berbuat baik. Kata Nabi SAW, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Nanti akan kita sebutkan apa maksudnya membunuh dalam hadis ini. Ya, kalau kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinud dzibha. Kalau kalian menyembelih, menyembelihlah dengan cara yang baik.
wal yuhidda ahadakum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Maka baguskanlah cara menyembelih kalian, dan hendaklah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan menjadikan nyaman sesembelihannya. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, kita baca apa penjelasan dari hadis ini biar kita memiliki gambarannya. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan sabda Nabi, innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Sesungguhnya Allah mensyariatkan berbuat baik atas segala sesuatu. Kata beliau, walam yakul ila kulli syai. Perhatikan di situ. Di situ ada pelajaran bahasa. Nabi tidak mengatakan di situ innallaha katabal ihsan ila, tapi mengatakan ala. Ya, Nabi tidak mengatakan ila, tapi bilangnya ala. Ini ada pelajaran bahasa. Kalau pakai ila, maka di situ yufidu taksis. Dia sifatnya itu khusus. Ya, dia sifatnya khusus. Berarti kita berbuat baik kepada sesuatu yang khusus. Ya. Tapi Nabi menggunakan Allah, yang mana Allah itu adalah yufidu ta'mim, menjelaskan tentang keumuman. Jadi bukan hanya kita berbuat baik itu kepada manusia. Jadi Nabi ingin bilang di sini, kalian berbuat baik itu bukan hanya kepada manusia, tapi berbuat baik itu kepada segala hal, termasuk kepada binatang, hewan ataupun makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Paham sampai di sini jemaah? Ya. Karena kalau Nabi pakai ilah di situ, berarti kebaikan itu khusus kepada manusia. Ini kalau pernah belajar bahasa Arab itu ngerti. Ya, ada namanya huruf itu yufidul am, yufidu at-taksis namanya. Menjelaskan tentang umum, makna yang umum, makna yang khusus. Di antaranya ini. Saya kasih gambaran contoh ya. Seperti firman Allah Ta'ala, Allah berfirman, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka-mereka yang lalai dari salatnya. Di situ Allah tidak menggunakan fi, tapi menggunakan an. Andai kata di situ Allah mengatakan alladzina hum fi salatihim sahun, yaitu mereka-mereka yang lalai pada setiap salatnya, maka kita katakan nggak ada orang yang tidak lalai dalam setiap salatnya. Tapi an di situ itu bermakna tab'id, pada bagian-bagiannya. Ada orang yang lalai ketika dia di waktunya, menunda-nunda waktunya. Ada orang yang lalai, dia itu lalainya di rakaat pertama, tapi 3-2, 2-3-4 tidak. Sehingga di situ Allah hanya memberikan pahala kepada bagian yang tidak dilalaikan. Dan hanya mencatat dosa pada perkara-perkara yang dilalaikan saja. Ya. Itu diantara bentuk rahmat Allah. Tidak menggunakan fi, tapi menggunakan an. Itu hanya beda huruf loh ya. Itu sudah menunjukkan bagaimana luasnya rahmat Allah Ta'ala. Karena kalau di situ pakai fi, nggak ada orang nggak lalai dalam sholat itu. Dari takbir pertama sudah lalai. Ada yang mikirin hutang, ada yang mikirin pekerjaan, ada yang mikirin ini dalam sholatnya. Banyak. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, andai kata di situ Allah menggunakan fi, tidak ada yang diterima sholatnya kecuali mereka-mereka yang dirahmati oleh Allah. Mungkin para nabi, kalangan para sahabat. Kalau kita sulit di zaman sekarang, sebab-sebab yang menjadikan kita tidak khusyuk banyak.
Dan sebab-sebab yang menjadikan kita lalai itu banyak. Di antara faktor utama membuat orang lalai dalam beribadah itu adalah dunia. Karena hatinya dipenuhi dengan dunia. Cinta dunia. Itu contoh. Kita kembali ke sini. Yakni maksudnya adalah annal ihsan laisa khasan bi syai'in muayyanin minal hayati bal huwa fi jami'il haya. Bahwasanya berbuat baik itu bukan pada perkara tertentu saja, tapi dalam segala aspek, kepada siapapun, kepada makhluk Allah seluruhnya kita disuruh untuk berbuat baik. Jadi bukan hanya kepada orang beriman, tapi kepada orang kafir kita disuruh untuk berbuat baik, namun dalam taraf yang tidak melanggar syariat. Itu perlu diingat. Antum punya tetangga orang kafir, berbuat baik dengan mereka, dengan harapan kebaikan yang kita lakukan kepada mereka itu bisa menjadikan mereka masuk ke dalam agama Islam. Kita tidak ngerti hidayah orang itu beraneka ragam cara datangnya. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, kata beliau, inna minan nasi mafatihu lil khairi maghaliqu lisyarri, atau mafatiha lil khairi maghaliqu lisyarri. Ada di antara manusia itu yang akan menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Sebaliknya, wa inna minan nas, dan ada di antara manusia itu mafatiha lisyarri maghaliqu lil khair, sebagai pembuka pintu keburukan dan sebagai penutup pintu kebaikan. Antum jangan jadi yang kedua, jadi yang pertama. Jadilah pembuka pintu kebaikan. Maka coba lihat dalil-dalil yang datang kepada kita itu sangat menganjurkan kepada kita untuk berbuat baik, meskipun itu dengan perkara yang sepele. Contoh, Nabi SAW bersabda, tabassumuka fi wajhi ahika sadaqah. Engkau senyum kepada saudaramu itu dihitung sebagai sedekah, dan itu kebaikan. Sekedar senyum, tapi jangan senyum sama istri orang. Berat antum ini. Antum jangan jadi senior. Tahu senior? Senang istri orang. Ya Allah, antum senang istri orang, ini masih banyak akhwat di luar sana. Tenang, satu laki-laki dapat 10 wanita, tapi nggak boleh 10, 4 maksimal. Nggak usah khawatir. Senyum kepada saudara, apalagi ditambah dengan mengucapkan salam, Masya Allah, itu keutamaannya luar biasa. Banyak diantara kita sekarang ini jarang mengucapkan salam kalau ketemu sama temannya. Ya, nggak boleh. Ya. Tebarkan salam itu, karena itu merupakan pintu-pintu kebaikan. Lihat bagaimana Nabi SAW ketika menjelaskan orang yang tidak tegur sapa. Fayu'radu hada wa yu'radu hada. Dia yang ini berpaling ke kiri, ini berpaling ke kanan. Maka Nabi menyebutkan wa khairu ma alladhi yabda'u bisalam. Sebaik-baik di antara mereka berdua yang memulai dengan mengucapkan salam. Itu pintu kebaikan yang harus kita lakukan. Dan itu bentuk kita berbuat baik kepada orang. Loh Ustaz, dari mana salam itu bentuk berbuat baik? Iya, karena antum mendoakan. Salam itu kan mendoakan. Makanya kebaikan itu jangan hanya dilihat dari sudut pandang ibadah yang besar, tapi kebaikan itu banyak. Dari perkara-perkara yang kecil itu kebaikan. Sehingga kata seorang penyair, mereka pernah mengatakan la tahkiranna saghiratan fa innal jibala minal hasa. Jangan pernah meremehkan kebaikan yang kecil, karena gunung itu berawal dari tumpukan kerikil-kerikil yang kecil. Kalau kebaikan yang kecil saja sulit untuk kita lakukan, sulit untuk kita istiqomah melakukannya, maka kebaikan yang besar pun akan lebih sulit untuk kita istiqomah di atasnya. Jadi belajar itu dari yang kecil.
Kayak orang belajar renang itu, Pak, jangan langsung yang 5 meter. Insya Allah bentar lagi itu bermuara di UGD. Belajar dari yang kecil-kecil, dari yang cetek 50 cm gitu kan. Ini baru belajar renang langsung dicemplungkan 5 meter. Yang ada itu nanti tawa masjid innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu. Sudah gitu nggak pakai pelampung pula. Ya, itu salah itu. Belajar dari yang kecil. Perkara dunia aja antum harus mulai dari yang kecil sampai menuju yang besar, apalagi ibadah. Kebaikan itu begitu. Banyak orang terhenti di tengah jalan dari suatu kebaikan karena dia itu langsung terjun kepada yang besar. Salah. Dari yang kecil dulu. Kalau dalam konsep sedekah, antum mulai dari Patimura dulu. Jangan langsung Soekarno. Nanti shock antum nanti. Patimura dulu. Setelah itu pindah ke Antasari. Setelah itu pindah ke Imam Bonjol. Kemudian pindah ke apa itu? Yang warna ungu apa? Siapa namanya? Juanda 50. Siapa? Angel namanya itu. Ya, pokoknya itulah. Ya. Baru pindah. Kayak sholat malam. Jangan langsung tembak 11. Insya Allah antum sekali toh, setelah itu ndak sholat lagi. Nanti bulan depan baru. 2 dulu, tambah 1 witir, 3 rakaat aja. Rutin selama sebulan gitu kan. Setelah itu baru naik 5. Setelah itu naik. Makanya kan banyak orang tarawih itu langsung 11. Akhirnya hari pertama, kedua ramai masjid. Hari ketiga sampai ke 28 dipenuhi dengan undangan berbuka bersama. Bentar lagi tuh. Siap-siap antum itu undangan buka reuni SD, SMP, SMA, RT, RW. Ya apalagi itu. Banyak nanti. Nah, karena tidak terbiasa melalui yang kecil-kecil. Taib. Jadi berbuat baiklah kepada segala hal. Kemudian summa darabu amsilatan. Kemudian Nabi SAW membawakan contoh di situ. Ingat, ini sekedar contoh. Yang Nabi bawakan setelah itu contoh. Bukan hanya ini yang disebut dengan berbuat baik itu, tapi Nabi memberikan contoh. Perhatikan ya. Di situ Nabi memberikan contoh pada perkara-perkara yang umumnya jarang dilakukan. Membunuh. Ya. Lalu Nabi memberikan contoh yang kedua, menyembelih. Apa bedanya membunuh dengan menyembelih? Ini akan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini. Kata beliau, wal farqu bainahuma, perbedaan antara membunuh dengan menyembelih. Alnal maqtul la yahillu bil qatli kama law aradal insan an yaqtula kalban mu'dhiyan fanaqul ahsanul qitla. Kalau sesuatu yang kita bunuh itu ya dia adalah perkara yang tidak sifatnya dimakan, maka dia bahasanya membunuh, bukannya menyembelih. Makanya anjing, kata saya di sini, kalau kalian ingin membunuh anjing yang itu dapat berbuat buruk kepada kalian, itu namanya bukan menyembelih tapi membunuh namanya. Karena membunuh itu dikhususkan kepada hewan yang dimakan, yang halal dimakan. Kayak sapi, itu menyembelih namanya, Pak, bukan membunuh. Ayam, kambing, unta, itu namanya menyembelih, bukan membunuh. Tapi kalau perkara yang tidak bisa dimakan, yang tidak halal untuk dimakan, ya maka itu disebut dengan al-qatl, membunuh namanya, bukan menyembelih. Ya. Bukan menyembelih. Ini harus dibedakan ya. Contoh, wa kadza idza arada an yaqtula sa'ban. Apabila seorang ingin membunuh yang namanya ular, fanaqul ahsanul qitlah, maka bunuhlah ular tersebut dengan cara yang terbaik. Gimana cara membunuh ular dengan yang terbaik itu? Pilih metode yang dengan kita membunuh itu tidak sampai menyakiti hewan itu. Contoh ya, ada orang ingin bunuh tikus, tapi caranya itu direndam. Iya kan, direndam kan?
Ada orang direndam dalam air. Itu nggak boleh karena menyakiti. Kalau mau bunuh, bunuh sekalian. Yang sekali langsung pukul gitu loh. Jadi dia langsung tewas gitu loh. Jangan itu disiksa, nama itu nggak boleh. Itu hukumnya haram, jemaah. Ada orang bunuh tikus, ditaruh dalam air supaya dia mati perlahan, itu nggak boleh. Itu hukumnya haram. Ya. Kalau mau bunuh, bunuh sekalian. Tapi jangan dijadikan bakso. Dulu kan sempat viral itu kan. Gimana rasanya itu? Antum pernah makan nggak? Jadi bunuh sekalian. Misalkan ya, antum mau bunuh tikus itu dengan kayak gimana? Misalkan nih, apa gitu, dengan cara yang cepat gitu kan. Antum lepas langsung antum pukul pakai kayu misalkan, langsung mati, nggak apa-apa. Tapi kalau direndam, apalagi dibakar, nggak boleh. Tidak boleh. Ini menyakiti, dan menyakiti itu termasuk perkara yang dilarang. Kayak contoh orang pergi ke hutan, karena di hutan itu, atau mungkin pergi ke ladang, karena ladangnya itu ditanami jagung misalkan. Kalau nggak dijaga, banyak babi yang berkeliaran, dia bawa senapan. Kalau pingin bunuh babi itu, sekalian tembak. Jangan ditembak supaya dia nggak mati. Akhirnya nanti dijadikan bulan-bulanan, ada di kampung itu babi ditangkap lalu dijadikan mainan anjing, disuruh kelahi sama anjing supaya matinya perlahan. Ini nggak boleh. Dalam Islam nggak boleh seperti itu. Makanya nggak boleh jamaah sekalian, hati-hati. Ya. Mungkin dulu pernah kita seperti itu, bertobat kepada Allah, minta ampun. Ya. Biasanya generasi-generasi 80-an itu, 90-an itu sering seperti itu dulu. Kalau generasi 2000-an nggak kenal kayak gitu-gitu itu. Ya, tahun 2000-an lahirnya nggak kenal kayak gitu. Mereka kenalnya itu ya main gadget. Kalau orang 80-an, 90-an, orang sekarang itu tidak kenal cari jangkrik di tengah hutan itu, tengah sawah itu nggak kenal. Kalau orang sekarang itu bukan cari jangkrik, Pak. Beda sekarang itu. Nah, kan tidak boleh. Ya. Jadi kalau mau dibunuh, bunuh sekalian. Pukul-pukul sekalian. Tembak-tembak sekalian. Jangan disakiti binatang itu, karena Nabi mengatakan di sini, wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau mau bunuh, bunuh sekalian. Jangan disakiti. Karena ada perangkap tikus tuh. Kadang-kadang di perangkap ditaruhkan di makanan di dalamnya. Masuk tikusnya. Ah, ini nih tikus yang makan baju saya nih. Kau sekarang nih kok tak bunuh kau sekarang. Tapi bunuhnya dijemur di dalam air, ditaruh dalam air, tikusnya loncat-loncat gitu. Dia mah ketawa-tawa aja ngelihatnya. Ya nggak boleh, dosa. Tidak boleh seperti itu. Ya. Atau kalajengking misalnya, ekornya ditarik, dilepas, terus kakinya dilepas, tinggal badan doang, nggak boleh kayak gitu. Haram jangan. Itu zalim namanya. Kalau mau bunuh, bunuh sekalian. Ya. Bunuh sekalian. Penggal sekalian. Ya. Taib. Itu contoh membunuh. Kemudian sekarang yang kedua contohnya dibawakan, menyembelih. Wa idza dzabaha fanaqul. Adapun yang berkaitan dengan menyembelih maka kita katakan ahsinidz dzibha. Perbaikilah cara menyembelih kalian. Wa hadza fima yu'kal. Dan istilah menyembelih ini pada perkara yang bisa dimakan. Pada perkara yang bisa dimakan. Binatang-binatang ternak, kecuali yang diharamkan, karena di dalam kaidahnya orang-orang non muslim, termasuk babi itu termasuk binatang apa? Ternak. Tapi kita tidak menganggap itu binatang ternak. Mereka perkara yang diharamkan. Ya.
Unta, sapi, kuda, kerbau. Boleh makan kerbau nggak? Boleh. Kalau nggak boleh, antum bawa dagingnya ke rumah saya. Saya siap nampung. Ayam, bebek, itu namanya menyembelih. Ya. Atau kalau bahasa kita tuh motong. Ya, potong bebek angsa. Apalagi misalkan hewan yang dihalalkan untuk dimakan, kayak dop misalkan. Antum pernah makan dop? Gak pernah? Saya pernah lihat sekali. Lihatnya aja sudah kenyang. Lihatnya aja sudah kenyang, makanya gak berani. Ya. Dulu sebelum pandemi itu, diajak sama teman pergi ke perkumpulan orang Badui. Mereka masak dop. Mereka makan dengan lahapnya, kayaknya lebih enak daripada bebek goreng gitu. Tapi saya nggak makan, nggak berani saya. Nah, hewan-hewan yang halal dimakan itu namanya yudbah, disembelih. Ayyusinu dzibaha bi kulli ma yakunu fihi ihsan. Yang mana kita diperintahkan untuk menyembelih dengan cara yang baik. Bagaimana cara menyembelih yang baik? Wal yuhidda ahadukum syafrotahu, dengan cara kita menajamkan pisau. Makanya pisau yang digunakan untuk menyembelih itu bukan pisau yang tumpul, tapi pisau yang tajam. Ya, pakai pisau yang tajam. Bahkan kata beliau di sini, wahadduha yakni hakkaha hatta takuna qawiyatal qat'i. Yang mana pisau itu kalau memang dirasa kurang tajam, diasah dulu supaya ketika dia dipakai dia langsung merobek urat dari hewan yang ingin kita sembelih itu. Kan kalau kita lihat tukang jagal itu kalau nyembelih kan gini ya, seret gitu kan. Kalau yang nggak biasa itu biasanya kayak potong bawang. Ini mecel pak namanya pak. Ya. Kalau mereka kan tajam pisaunya. Nah ini kalau pas musim kurban kalau bisa, memang pisaunya pisau khusus gitu loh. Yang kalau sekali tarik itu memang bisa memutuskan lehernya, uratnya maksudnya. Ya. Dan kalau kita tidak terbiasa, sebaiknya belajar dari yang kecil dulu, dari kambing, jangan langsung sapi. Akhirnya sapinya loncat-loncat nanti. Kayak video yang banyak tuh sapinya nendang. Dari kambing dulu. Kalau kambing kan lumayan agak sedikit gampang gitu loh, belajar. Bila perlu antum siapkan pisau khusus untuk menyembelih. Karena sebenarnya menyembelih itu yang paling afdol dengan tangan sendiri. Antum mau ikut jihad tapi lihat darah aja nggak berani. Gimana antum mau jihad ini? Kita kalau jihad itu darah itu berseliweran di mana-mana. Ya, ini mau ikut jihad tapi lihat darah saja sudah muntah. Ada orang lihat darah tuh muntah. Gak tahu itu sindrom apa namanya itu. Lihat darah itu sudah muntah. Tapi kalau ngomong jihad, nomor 1. Lihat darah aja gak berani. Ya. Dan sedikit saya sampaikan, ingat, ada tata cara aturan jihad. Jangan seperti yang terjadi di mana kemarin tuh? Tadi tuh? Bom bunuh diri itu bukan jihad. Ini sering kita ulang. Maka melalui kesempatan ini kami tegaskan, dakwah salafiyah berlepas diri dari yang namanya teroris, dari yang namanya bom bunuh diri. Supaya kita tidak disangka sebagai sarang teroris, justru kita ini memerangi yang namanya terorisme. Tidak senang kepada terorisme. Ya. Supaya mereka-mereka di luar sana tahu dakwah salaf itu dakwah yang berlepas diri dari yang namanya terorisme. Justru kita itu mengajak umat untuk menjauhi pemikiran-pemikiran radikal seperti ini. Tuh Nabi ngajarin aja tuh. Kalau mau menyembelih aja itu harus dengan cara terbaik. Tidak boleh berbuat dolim. Apalagi antum bunuh diri itu salah caranya. Jihad pun tidak seperti itu modelnya. Gak ada jihad yang seperti itu. Ngebom, bunuh diri, ambil bom, bunuh diri gitu. Gak ada jihad kayak gitu.
Ya, nah kita katakan orang-orang seperti ini justru merusak Islam, merusak citra Islam. Islam berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari Islam. Islam tidak pernah mengajarkan demikian. Ya. Nah, ini tugas antum semua di luar. Antum sampaikan kepada kaum muslimin dengan sikap tegas. Kaum muslimin, Islam, Salafiyah berlepas diri dari yang namanya bom bunuh diri seperti yang terjadi di Indonesia. Ya. Nah, antum jangan ikut-ikut coba-coba nanti buat rakit bom gitu kan. Jangan. Bahaya. Diiming-imingi bidadari surga. Ya. Hati-hati. Banyak berseliweran orang-orang seperti ini. Dan perlu diingat, kadang-kadang orang yang terpapar pemikiran seperti ini itu duduk di antara kita. Seperti satu kisah, setahun yang lalu kalau nggak salah, 5 tahun duduk di kajian salaf, ngaji salaf, tahu-taunya diciduk sama polisi karena dia terbukti ikut di dalam pengumpulan dana untuk aksi terorisme. Padahal duduk di kajian salaf. Hati-hati. Ya. Hati-hati. Coba periksa kiri kanan antum, siapa tahu gitu kan. Bahaya loh. Kayaknya nanti ada screening nanti, alat pendetektor bom. Hati-hati, bahaya loh. Berat seperti ini kayaknya. Merusak dakwah. Ya, merusak dakwah. Dan itu berimbas kepada dakwah salafiyah. Sementara kita tidak pernah mengajak yang demikian. Ya, tidak pernah. Antum bisa lihat rekam jejak digital kita dalam kajian-kajian. Tidak pernah kita mengajak antum untuk takbir, jihad gitu kan. Tidak ada. Dan kajian kita terbuka Pak. Silakan siapa yang mau hadir silakan, disiarkan secara live. Bisa disimak di mana-mana. Tidak seperti mereka al-harakat at-tansiriyah, pergerakan bawah tanah. Dan umumnya yang direkrut itu para pemuda. Nih hati-hati pemuda nih yang belum nikah. Makanya segera menikah biar nggak direkrut antum. Ya. Segera, karena yang direkrut itu jarak yang belum menikah, diimingi surga. Gak perlu wanita dunia, wanita surga saja. Akhirnya berangkat dia. Ya, makanya segera menikah. Masa setiap tahun bulan Ramadan datang yang bangunin alarm HP? Ya. Malu sama temannya dong. Taib. Kita kembali ke sini. Jadi bila perlu diasah ayyahakuha bil mibrodi awi bil hajari aw bi ghairihima hatta takuna haddatan yasulu bihadzabu bisur'ah, sampai benar-benar pisau itu tajam. Diasah. Saya lihat teman saya itu, dia beli pisau, Masya Allah Pak, harganya 1 juta, 2 juta itu untuk nyembelih itu. Ya ngeri itu. Padahal pisaunya itu kecil. Ya kecil gitu loh. 1 juta, 1,5 juta. Ya. Luar biasa. Tidak apa-apa kalau untuk pengen beli dengan tujuan nanti kalau di bulan menyembelih atau bisa berkontribusi supaya menyembelihnya cepat, tidak apa-apa. Ya, tapi jangan open donasi pula. Beli pakai uang pribadi aja, biar manfaatnya lebih terasa. Ya. Biar manfaatnya lebih terasa. Tidak apa-apa. Bila perlu antum belajar. Teman saya itu ikut belajar dia. Di mana itu? Pegirian itu loh. Di rumah potong itu. Belajar di sana. Iya. Saya diajak, ayo Ustaz, kita belajar untuk potong sapi sama potong kambing. Nah antum aja yang potong, saya yang bagian makan aja, saya bilang gitu. Antum bagian potong aja, saya bagian makan. Ya beli, Masya Allah. Ya dikasih lihat, tak tanya berapa harganya. Kalau yang ini harganya 1,5 katanya. Harganya berapa? Harganya sekian. Wih, ngeri. Ya, tapi nggak apa-apa. Kalau memang ingin jadi profesional dalam masalah itu nggak ada masalah, tidak dilarang. Dan itu bukan bagian dari kita menghamburkan harta tanpa sebab. Itu ada sebabnya. Kecuali kalau antum beli sekedar untuk koleksi di rumah, apa manfaatnya? Atau ingin beli itu untuk istri, tapi buat apa beli mahal-mahal buat istri?
hanya sekedar potong bawang, potong wortel di rumah, jangan. Yang biasa-biasa saja kalau itu. Baik. Kemudian dikatakan di sini, wal yuridha bihatahu. Perhatikan perkataan wal yuridha bihatahu. Di situ kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu bermakna perkara yang sangat dianjurkan. Bahkan di situ seorang dianjurkan untuk menajamkan pisaunya, bahkan sampai derajat wajib, supaya tidak menyakiti hewan yang disembelih tersebut. Ya, makanya kan banyak kita lihat video-video itu ya, untuk mengetes bahwasanya pisau itu tajam atau tidak. Biasanya ngambil apa itu? Ngambil kertas, lalu dites gitu kan. Kalau nggak bisa memotong kertas, maka dia tidak dikatakan tajam. Ya, mungkin itu salah satu tekniknya. Gak apa-apa, dicoba. Ya. Supaya tatkala proses menyembelih itu berjalan dengan cepat dan tidak menyakiti hewan yang disembelih. Ini sekedar penjelasan singkat dari Syekh. Sekarang kita masuk ke pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, ra'fatullahi azza wa jalla bil ibad wa annahu katabal ihsan ala kulli syai'. Hadis ini mengajarkan kepada kita tentang kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Lihat, kasih sayang Allah itu tidak hanya Allah berikan kepada orang mukmin, tapi diberikan juga kepada orang kafir. Tidak hanya diberikan kepada manusia, tapi juga diberikan kepada makhluk yang lainnya. Bahkan dalam perkara kita mau menyembelih dia saja, kita harus berlemah lembut dan berkasih sayang kepada mereka. Dan bentuk kasih sayang kita kepada hewan yang mau disembelih bukan dengan nanti dielus-elus kemudian meneteskan air mata, bukan. Tapi dengan cara kita menyembelih mereka tanpa kita menyakiti mereka dan tidak membuat mereka kesakitan. Itu bentuk kasih sayang kita kepada hewan yang ingin kita sembelih. Nah, maksudnya begini. Kalau hewan saja itu perlu untuk diberikan kasih sayang di dalam kita menyembelih mereka, maka bagaimana dengan manusia gitu maksudnya. Maka manusia itu adalah orang yang berhak untuk diberikan kasih sayang, terutama kepada sesama mukmin. Oleh karena kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ketika beliau menjelaskan tentang menyebutkan sifat dari Ahlus Sunnah, apa kata Ibnu Taimiyah? Ahlus Sunnah a'lamun nasi bil haq wa arhamuhum bil khalq. Ahlus Sunnah itu yang pertama, yang paling mengetahui tentang kebenaran. Kenapa mereka dikatakan paling tahu tentang kebenaran? Karena mereka berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Itu pertama. Sedangkan yang kedua, sifat Ahlus Sunnah itu adalah arhamun nasi bil khalq, paling berkasih sayang dan berlemah lembut kepada sesama kaum muslimin. Bagaimana bentuk lemah lembutnya kepada sesama kaum muslimin? Kalau dilihat temannya melakukan penyimpangan, dinasehati. Kalau dilihat temannya melakukan perbuatan syirik, diajak untuk melakukan tauhid. Kalau dilihat temannya melakukan perbuatan bid'ah, diajak untuk mengenal sunnah. Itu bentuk kasih sayang. Dan tidak ada kasih sayang yang lebih utama bagi seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya kecuali mengajak mereka dari keburukan menuju kepada kebaikan. Itu kasih sayang terbesar. Makanya coba lihat ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat para sahabat, selalu Allah itu menyebutkan sifat mereka apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itu mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah mereka dari kemungkaran. Dari sini kata para ulama, kasih sayang yang lembut, kasih sayang yang sejati antara kita dengan sesama kaum muslimin, antara kita dengan sesama yang beriman adalah dengan kita mengajak mereka kepada kebaikan dan mencegah mereka dari kemungkaran. Kebaikan yang paling utama tauhid, mengikuti sunnah. Keburukan yang paling utama untuk kita jauhkan dari mereka perbuatan syirik dan bid'ah di dalam urusan agama. Ya. Makanya kalau ada saudara antum mengajak antum kepada sunnah, melarang antum dari perbuatan bid'ah, melarang antum dari perbuatan syirik, mengajak kepada tauhid, sambutlah dia dengan baik, karena itu merupakan bentuk kasih sayang dia kepada kita. Makanya jangan melulu kasih sayang itu
kita wujudkan hanya, oh dia sering kasih saya makanan Ustadz, sering kasih saya uang. Antum bandingkan kasih sayang itu dengan sunnah, dengan hidayah, itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Pemberian saudara antum berupa nasihat, berupa mengajak antum kepada kebaikan, mencegah antum dari kemungkaran, itu 100 kali lipat lebih baik daripada saudara antum memberikan sebungkus makanan. Sebungkus makanan, selesai antum makan, selesai habis. Tapi hidayah yang diberikan oleh teman antum, mengajak antum kepada kebaikan, lalu antum menerima dengan lapang dada, masuk ke dalam hati antum, itu sebab antum masuk ke dalam surga. Itu tidak dimiliki oleh setiap orang. Coba lihat Al-Quran, antum baca bagaimana sifat para sahabat itu. Ya. Contoh misalkan ya, dalam surat Ali Imran ayat yang ke-110. Sudah adzan belum? Belum ya? Sudah. Sudah adzan dulu. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha
Baik, kita lanjutkan sedikit. Nah, jadi berbuat baik itu banyak macamnya ya. Dan mengajak manusia kepada kebaikan itu bagian daripada kita berbuat baik yang paling afdol. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat. Tapi sebelum saya bacakan dalilnya, saya sebutkan di sini dulu. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa yadkhulu fi dzalikal ihsani ila syahsin tadulluhu at-tariq. Di antara bentuk kita berbuat baik kepada manusia, seperti kita mengarahkan dia tentang satu jalan. Ada orang nanya sama antum arahkan, itu kebaikan. Pak ngapunten, jalan ini di mana nggih? Oh itu kebaikan. Jangan pernah meremehkan kebaikan meskipun sekedar mengarahkan jalan. Karena suatu saat bisa jadi ketika antum tersesat, ada orang yang membantu antum, itu disebabkan karena kebaikan yang antum lakukan. Kan ada sebuah kaidah dalam agama kita, al jaza min jinsil amal. Kebaikan itu dibalas dengan kebaikan. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Ya. Makanya kata seorang penyair, ketika ada seorang dia sedang menanam pohon padahal dia sudah tua. Ditanya sama orang ini, kata dia, lima tazra wa anta syekhun. Kenapa engkau menanam pohon sementara engkau ini sudah tua? Terus kapan engkau memetik hasilnya? Apa kata dia orang tua ini? Kana abauna yazra wa nahnu abna'uhu na'kul. Dulu bapak kami yang menanam pohon, kami yang memakan buahnya. Wal'an nahnu nazra wa abna'una ya'kul. Sekarang kami yang menanam dan nanti anak kami akan memakan hasilnya. Mungkin kebaikan yang kita lakukan kepada saudara kita, kepada orang lain, kita tidak merasakan dampaknya di kita. Tapi suatu saat mungkin anak kita, wallahu alam, kita tidak ngerti. Bisa jadi anak kita nanti di suatu saat dia dalam kondisi sulit, tersesat, ada orang yang membantu dia. Apa sebabnya? Kebaikan bapaknya dulu. Maka jangan pernah meremehkan kebaikan itu. Antum berbuat baik apapun lah, lakukan. Selagi itu kebaikan dan tidak melanggar syariat, lakukan. Makanya Nabi SAW menjelaskan kepada kita, walaupun hanya sekedar itu, antum menghilangkan duri di jalan, antum mohon maaf nih, antum masuk toilet, misalkan ya, di tempat airnya yang keluar itu ternyata di situ ada plastik, antum angkat, itu kebaikan. Dan bisa jadi kebaikan itu nanti akan dibalas oleh Allah Ta'ala di kemudian hari. Mungkin bukan pada antum, tapi kepada anak-anak antum. Dan Islam itu begitu. Ya. Apalagi kalau antum memberikan kebaikan yang besar, ngajak mereka untuk melakukan ketaatan kepada Allah, ngajak mereka keluar dari kemaksiatan menuju kepada kebaikan, menuju kepada tauhid, menuju ke itu luar biasa. Itu bukan lagi kebaikan yang kecil, itu kebaikan yang besar. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, la an yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humurin na'am. Allah berikan satu orang hidayah melalui perantara dirimu, itu lebih baik daripada unta merah yang engkau dapatkan dikasih sama orang. Tidak ada apa-apanya unta merah itu. Hidayah itu mahal. Ya, dia mahal, lebih mahal dari perhiasan apapun di atas muka bumi. Wa kadzalika it'amul ta'am, begitu pula di antara bentuk kebaikan itu kita memberikan makan. Ya, kalau antum melihat orang butuh kan kasih. Tapi nggak perlu antum nanti harus pamer, nggak perlu. Berikan aja. Kita berikan makan orang di dunia, bisa jadi itu sebab kita diberikan makan sama Allah di hari kiamat. Kita tidak ngerti kapan Allah membalas kebaikan itu. Wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Begitu pula bagian daripada kebaikan itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ini kebaikan yang paling top. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ini kebaikan yang paling top. Makanya saya sebutkan tadi, para sahabat itu kalau disebutkan sifat mereka, selalu Allah itu menyebutkan di antara sifat mereka itu
amar ma'ruf nahi mungkar. Contoh, dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran pada ayat yang ke-110. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk manusia yang lainnya. Gimana sifat kalian? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah mereka dari kemungkaran. Itu satu. Dua, dalilnya dalam surat Al-Fath ayat yang terakhir. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di situ? Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar, ruhama'u bainahum. Ya. Yang mana kalian itu melihat mereka itu asyidda'u 'alal kufar, mereka keras kepada orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, mereka berlemah lembut kepada sesama mukmin. Di antara penafsiran ayat ini, sebagian para ulama tafsir menafsirkan itulah bentuk amar ma'ruf nahi mungkar dari para sahabat. Kepada orang kafir mereka keras. Kenapa? Karena mereka melakukan kekufuran kepada Allah. Mereka melakukan an-nahyu 'anil munkar. Kepada orang mukmin mereka berlemah lembut karena mereka mendakwakan orang mukmin itu supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para sahabat. Ya. Makanya kita katakan tidak ada kebaikan yang lebih top dalam masalah ini, melainkan kita itu mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia dari kemungkaran. Dan kebaikan yang paling utama mengajak mereka kepada tauhid dan sunnah, sedangkan mencegah dari keburukan yang paling utama adalah mencegah mereka dari perbuatan syirik dan bid'ah dalam urusan agama ini. Ya. Saya tambah lagi satu. Yang kedua, di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, al-hasu 'alal ihsani fi kulli syai'. Anjuran untuk kita berbuat baik dalam segala hal. Li'anna Allah Ta'ala kataba dzalika ay syara'ahu syar'an muakkadan. Karena Allah Ta'ala mensyariatkan perkara tersebut untuk kita lakukan. Berbuat baiklah. Ya. Karena dengan kita berbuat baik, maka Allah akan membalas kebaikan kita dengan yang lebih baik. Contoh, sabda Nabi SAW yang menjelaskan tentang kepada kita semua bagaimana bentuk kita berbuat baik kepada manusia. Kata Nabi, irhamu man fis sama yarhamukum man fil irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Berkasih sayanglah kalian kepada manusia yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangi kalian. Berlembah lembutlah kalian dengan apa yang ada di bumi, maka Allah yang ada di langit akan berlemah lembut kepada kalian. Itu bentuk kebaikan. Ya, makanya mulai dari sekarang jamaah sekalian ya, motivasi diri kita untuk melakukan kebaikan. Gunakan usia kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah, kebaikan. Jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang ketika keluar dari dunia ini tidak membawa kebaikan yang banyak, hanya membawa keburukan, membawa banyak kemaksiatan. Dan ini perkara yang sangat menyulitkan bagi kita nanti di hari kiamat. Jadikan orang-orang di dunia ini ketika antum meninggal dunia mereka bersaksi dia orang baik, dia orang baik. Karena Nabi pernah mengatakan, kalau ada orang bersaksi kita orang baik, berarti kita insya Allah dijamin masuk surga. Dan itu antum bisa dapatkan penjelasan itu di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Ali Al-Ju'aizin ketika beliau membawakan poin yang berkaitan dengan persaksian orang kepada orang meninggal dunia, dia akan dijamin masuk surga. Tapi persaksian yang baik, bukan persaksian yang buruk. Jangan nanti ketika mati, ketika kita meninggal dunia nanti kita dikatakan begini, oh telah mati sampah masyarakat itu. Jangan. Tapi jadikan orang itu bersaksi, antum orang baik. Ya, supaya dengan persaksian mereka kita bisa dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin ini bisa kita ambil pada kesempatan berbagi ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.